Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Imelda Amanda BR Sembiring dengan NRP 500122186 dari Fisika Angkatan 2022. Yang terhormat, Bapak Saifuddin selaku dosen pengampu mata kuliah seismologi. Di sini saya akan menjelaskan tentang jurnal mini saya, yaitu dengan judul penentuan epicentrum melalui program MATLAB. Sebelumnya, saya akan menjelaskan tentang common window yang saya dapatkan setelah saya merunning source code yang telah saya impor di MATLAB. Ini data yang saya dapatkan. Ini data yang pertama. Lalu ini data yang kedua. Data yang ketiga. Lalu di sini ada data yang keempat. Data yang kelima. Data-data tersebut saya dapatkan dari seismograf, yaitu seismograf yang pertama IWT 024, lalu yang kedua IWT 025, MBG 001, MBG 002, dan MBG 003 dengan penentuan gelombang P dan gelombang S. Dari data-data tersebut, saya dapat membuat laporan dengan hasil, yaitu menggunakan program MATLAB ini berfokus pada penentuan epicenter gempa bumi dengan analisis data seismik dari 5 stasiun seismograf. Dan metode yang digunakan memperlibatkan perhitungan selisih waktu tiba gelombang P dan S untuk menentukan jarak epicenter dari setiap stasiun. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penggunaan MATLAB pada analisis ini memberikan akurasi yang cukup baik dengan hasil yang sesuai dengan data referensi, meskipun ada sedikit deviasi di beberapa stasiun. Temuan ini mendukung keefektifan metode triangulasi dalam penentuan epicenter dan menunjukkan potensi penggunaan MATLAB sebagai alat dalam analisis seismik manual. Dan dari 5 data tersebut, saya bandingkan dengan data referensi dari NIET menggunakan web iris dan didapatkan gelombang-gelombang seperti pada tertera ini. Pendahuluan meliputi gempa bumi, lalu ada gelombang seismik, gelombang S dan gelombang P, epicenter, dan metode triangulasi. Dimana secara garis besar, gempa bumi merupakan fenomena alam yang terjadi akibat pelepasan energi yang tersimpan dalam kerak bumi. Nah, mengapa analisis seismik ini sangat penting untuk dilakukan? Karena bertujuan untuk memahami berbagai aspek peristiwa gempa, termasuk menentukan tingkat risiko gempa dan menganalisis bagaimana bangunan bereaksi terhadap guncangan. Lalu, mengapa juga penentuan epicenter itu sangat krusial? Karena dengan informasi yang akurat mengenai lokasi epicenter, pihak yang berwenang dapat mengidentifikasi daerah-daerah yang paling beresiko mengalami kerusakan berat, dan hal ini memungkinkan pengembangan rencana tanggap darurat yang lebih efektif dan terarah, serta meningkatkan kemampuan untuk memberikan bantuan perlindungan kepada masyarakat yang terdampak. Oleh karena itu, diperlukan pemahaman yang lebih baik tentang analisis seismik dan penentuan epicenter. Gelombang seismik itu terbagi menjadi 2 jenis, yaitu gelombang badan dan permukaan, di mana gelombang badan sendiri terdiri dari gelombang primer, yaitu gelombang P, dan gelombang sekunder, yaitu gelombang S. Di mana gelombang P merupakan gelombang seismik yang pertama yang terdeteksi oleh alat seismograf setelah gempa terjadi, dan kecepatannya lebih tinggi dibanding gelombang S. Nah, gelombang S sendiri merupakan gelombang sekunder yang lebih lambat daripada gelombang P. Gelombang S bergerak dengan pola transversal. Untuk epicenter sendiri merupakan definisi dari titik di permukaan bumi yang berada tepat di atas sumber gempa di bawah permukaan bumi. Dan metode triangulasi sendiri yaitu teknik untuk menentukan lokasi epicenter gempa dengan menggunakan data dari beberapa stasiun seismik seperti yang telah kita lakukan, yaitu dari 5 stasiun seismik, di mana proses ini itu dengan pengukuran waktu kedatangan gelombang seismik, yaitu gelombang P dan S di berbagai stasiun, dan selisih waktu kedatangan itu digunakan untuk menghitung jarak ke
epicenter. Sehingga dengan menggambarkan lingkaran di peta berdasarkan jarak ini, dari setiap stasiun lokasi epicenter itu dapat ditemukan di titik interseksi lingkaran-lingkaran tersebut. Nah, persamaan yang digunakan menjadi analisis epicenter sendiri yaitu seperti ada pada slide, di mana TS adalah waktu tiba gelombang S dan TP adalah waktu tiba gelombang P, dan VS adalah kecepatan gelombang S dan VP adalah kecepatan gelombang P. Dan perbedaan waktu kedatangan gelombang P dan S mencerminkan waktu yang diperlukan oleh masing-masing gelombang untuk menempuh jarak dari epicenter ke stasiun seismik. Nah, sementara perbedaan kecepatan antara kedua gelombang digunakan untuk menghitung jarak tersebut. Gelombang P yang lebih cepat akan tiba lebih awal dibandingkan gelombang S. Nah, dalam proses pengumpulan data seismik, waktu kedatangan gelombang P dan S diambil dari grafik seismograf yang dihasilkan dari berbagai stasiun seismik. Setelah data ini diperoleh, kita menggunakan rumus tersebut untuk menghitung jarak ke epicenter gempa. Nah, biasanya umumnya itu kecepatan gelombang P dan S dianggap tetap dengan rata-rata sekitar 6 km per sekon untuk gelombang P dan 3,5 km per sekon untuk gelombang S. Nah, kecepatan gelombang P dan S dianggap konstan, namun di dunia nyata, kalau kecepatan gelombang dapat berfluktuasi bergantung pada jenis batuan dan lapisan bumi yang dilalui. Proses ini memungkinkan kita untuk menentukan lokasi epicenter gempa berdasarkan data dari stasiun yang digunakan. Didapatkan data yang tertera pada laporan, di mana dalam penelitian ini penentuan epicenter dilakukan dengan menggunakan data seismik dari 5 stasiun. Nah, perhitungan jarak epicenter dilakukan dengan menggunakan selisih waktu kedatangan P dan S di setiap stasiun, dan kemudian diinput ke dalam MATLAB dan menghasilkan jarak epicenter dari masing-masing stasiun. Setiap stasiun dapat mempengaruhi kecepatan propagasi gelombang seismik, dan stasiun yang lebih dekat dengan epicenter seperti MYG01 menunjukkan hasil yang lebih konsisten dengan perkiraan epicenter, sementara stasiun yang lebih jauh seperti IWT024 cenderung memberikan hasil yang sedikit deviasi. Namun perlu dicatat bahwa deviasi ini itu tidak signifikan dan tetap memberikan gambaran lokasi epicenter yang cukup akurat. Variasi kecil yang muncul itu disebabkan oleh kesulitan untuk menentukan waktu tiba gelombang P dan S secara manual. Penentuan waktu tiba gelombang secara manual ini rentan terhadap kesalahan. Nah, meskipun demikian, perbedaan hasil yang diperoleh dari stasiun-stasiun seismik tidak mengurangi andalan metode ini. Dengan jarak epicenter dihitung masih berada dalam rentan yang sesuai data NIAP. Metode manual ini menunjukkan bahwa triangulasi epicenter dengan beberapa stasiun seismik merupakan pendekatan yang efektif, dan setiap stasiun seismik itu memberikan kontribusi penting dalam mempersempit area potensi epicenternya. Semakin banyak stasiun yang digunakan, semakin tinggi akurasi dalam menentukan posisi epicenter, meskipun ada perbedaan kecil dalam perhitungan jarak dari beberapa stasiun. Dibandingkan dengan data dari NIAT, hasil analisis MATLAB menunjukkan tingkat kesesuaian yang cukup baik, meskipun terdapat deviasi kecil pada jarak epicenter dari beberapa stasiun. Nah, lokasi epicenter ini diperoleh dari metode manual tetap mendekati koordinat epicenter yang tercatat oleh NIAT. Jadi, dari penelitian ini dapat disimpulkan bahwa penentuan metode epicenter menggunakan MATLAB sangat berguna untuk memahami distribusi epicenter dengan cepat. Meskipun ada potensi peningkatan akurasi dengan penggunaan teknologi otomatis, metode ini tetap efektif untuk analisis seismik awal atau sebagai alat pembelajaran dalam studi seismologi. Kesimpulannya, penelitian ini berhasil menunjukkan bahwa penggunaan MATLAB untuk penentuan epicenter gempa memberikan hasil yang memadai meskipun dilakukan secara manual. Melalui analisis dari 5 stasiun seismik, jarak epicenter dihitung berdasarkan selisih waktu tiba gelombang P dan S. Hasil yang diperoleh perhitungan ini menunjukkan akurasi yang cukup baik ketika dibandingkan dengan data referensi dari NIAP. Nah, salah satu kekuatan utama dari metode ini itu kemampuannya itu mempersempit potensial epicenter dengan menggunakan triangulasi data dari beberapa stasiun seismik. Semakin banyak stasiun yang digunakan, semakin tinggi tingkat ketepatan
dalam menentukan lokasi epicenter. Di sisi lain, kelemahan dari metode manual ini yaitu kerentanan terhadap kesalahan dalam penentuan waktu tiba gelombang P dan gelombang S. Hal ini menunjukkan bahwa ada potensi peningkatan akurasi jika metode otomatis atau lebih canggih untuk digunakan. Namun secara keseluruhan metode yang digunakan dalam penelitian ini terbukti efektif untuk analisis seismik awal dan sebagai alat pengajaran dalam studi penentuan epicenter. Temuan ini memberikan dasar yang kuat untuk penelitian lanjutan yang lebih mendalam tentang analisis epicenter, terutama dalam konteks mitigasi bencana alam seperti gempa bumi. Sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.